Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Apakah sudah siap untuk mendengar renungan? Oke, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa yang Maha bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan, karena kami masih bisa mendengarkan atau menceritakan sedikit firman dan renungan dari-Mu Tuhan. Kiranya renungan yang disampaikan ini dapat menjadi rema kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau melancarkan setiap apa yang kami lakukan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul hari ini yang akan diambil adalah salah satu dasar penguat akar kita. Mari kita buka kitab kita pada 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pohon, baik yang batangnya tampak besar dan kokoh maupun yang kecil, serta mudah patah, pasti berawal dari benih kecil yang bertumbuh akarnya sedikit demi sedikit. Hanya proses yang dialami benih itulah yang membedakan seberapa kuat akarnya akan tumbuh. Yang kemudian dapat menyalurkan nutrisi ke batang untuk tumbuh menjadi besar. Akar yang tadinya lemah sekarang bertumbuh jadi kuat. Akar yang tadinya masih pendek menjadi akar yang menjulur sangat dalam dan sangat kuat. Nah, di sini kita belajar tentang pentingnya sebuah proses untuk membentuk akar yang kuat juga dapat kita pelajari dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Markus. Markus sempat undur dari pelayanan dan meninggalkan Paulus serta Barnabas. Kita dapat melihat bahwa saat itu ia belum berakar kuat dalam Tuhan. Imannya masih labil, semangatnya masih naik turun. Komitmennya belum teruji. Namun, puji Tuhan, Markus tidak berhenti dan menyerah di tengah perjalanan imannya. Ternyata ia mau mengikuti proses Tuhan dan sekarang menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Bahkan, Paulus akhirnya mengakui bahwa Markus adalah orang yang penting bagi pelayanannya. Mari kita berdoa supaya kita mengalami transformasi seperti Markus. Kita yang tadinya lemah, penakut, dan merasa tidak berguna, kita akan menjadi pribadi yang kuat, berani, serta percaya diri. Kita yang sebelumnya merasa tidak berguna, akan Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi saksinya. Itu sebabnya, mari ikuti proses Tuhan dalam hidup kita. Sesukar dan seberat apapun yang sedang kita hadapi, semuanya itu hanya proses untuk menguatkan akar kita dalam Kristus, membuat hidup kita berbuah makin lebat, dan membangkitkan kita menjadi pahlawan iman yang akan Tuhan pakai untuk perkara-perkara yang besar. Jadi di sini intinya proses membuat akar kita menjadi semakin kuat. Baik, sampai sini saja renungan pagi kita. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami berdoa untuk keteguhan hati dalam menjalani setiap proses dalam hidup ini, sehingga hati kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa proses dapat membuat kami semakin berakar kuat di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya, dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.